Saat ini lagi sibuk bangun brand analogi elektronik dan checkpoint. Sebenarnya awal mula tercipta itu waktu dulu zaman saya SMA, itu sering ada gigs di Golni. Tapi saya merasa kalau saya tuh di bawahnya anak bawang, tidak bisa main gitar, tidak mengerti band. Tapi saya pengen eksis dan bergaul dengan anak-anak band tersebut. Akhirnya saya putuskan untuk keluar dari kota Palu, berangkat ke Jogja. Kenapa ke Jogja? Karena di Palu saat itu saya rasa ilmu itu terbatas dan susah, untuk hidup bebas itu susah. Akhirnya saya ke Jogja, kurang lebih 2017-2018 itu baru bangun brand analogi elektronik. Saya ke Jogja sendiri itu 2015 untuk kuliah, tapi niatnya saya datang ke Jogja itu cuma memang mau bikin efek gitar. Jadi sampai saya mendaftar kuliah pun di Jogja, kuliah yang saya daftar pun dari produsen. Jadi untuk semua komponen hampir rata-rata 80-90% saya impor, entah dari Inggris, dari US atau dari Cina. Kenapa tujuannya saya mau impor, tidak mau pakai produk lokal? Jadi bagi saya pribadi, saya jualan pedal itu bukan kualitas soundnya, tapi bagaimana pedal yang dari Eropa atau dari US masuk ke Indo, standarnya seperti apa. Saya mencoba untuk menyamai. Karena kalau masalah sound sendiri itu kembali ke pasar. Karena beberapa pabrik besar juga, contohnya aja Boss, itu kan masih ada beberapa kalangan juga yang tidak terima. Jadi bagi saya pribadi, masalah sound itu kita kembalikan ke pasar. Kita tidak bisa memaksa. Yang jelas kita buat yang terbaik aja. Kalau untuk ini apa? Casingnya itu buat sendiri juga Kalau casing semuanya dari Cina. dari Cina. Berarti tergantung desainnya dari kau. Jadi sebenarnya 100% hampir dibilang semuanya impor, tidak ada yang diambil di lokal. Semuanya saya cuma sebagai penyedia jasa saja, bisa buat dan bisa jual. Semua bahan itu impor. Kenapa impor? Karena bagi saya pribadi, negara ini sebenarnya ya keluh kesahnya banyak. Semua sarjana ujung-ujungnya jadi PNS. Lebih ke visual. Jadi bagaimana, karena sekarang zamannya konten, selain sound yang enak, bagaimana ketika pedal itu masuk di suatu setup pedal boardnya gitaris, itu kalau di foto tuh sebisa mungkin orang langsung tahu, oh itu produknya analogi. Dan kiblatnya saya tuh ada salah satu pedal dari US itu, kalau mungkin teman-teman tahu itu JHS pedal. Jadi saya sangat suka dengan produk yang mereka miliki. Akhirnya saya mencoba bagaimana konsepnya analogi, coba dimirip-miripkan sama JHS. Sejauh ini sangat puas, karena mungkin teman-teman di Palu beberapa tahu bahwa saya ke Jogja tuh sama sekali banyak artis yang saya suka, yang saya fans. Tapi bagaimana cara berteman dengan mereka? Kembali lagi, saya bukan musisi, saya tidak bisa main gitar, tidak ada yang saya bisa buat selain bass holder, bikin pedal. Akhirnya dari karya yang tadinya saya fans sekarang jadi teman. Contohnya ini bukan sombong ini. Jadi ada beberapa artis di Jogja aja, contohnya Ceylon Seven, Kotak, itu kebetulan semuanya pelanggan di sini. Terus anak-anak Alamanda itu geng-gengnya Jikustik, Ceylon Seven. Itu Alamanda itu dulu studio kalau nggak salah. Itu semuanya di sini. Dan kalau di luar Jogja tuh seperti BIP, Barasuara, Yofi and Nuno, itu semuanya di sini. Jadi lumayan puas saya dengan apa yang saya buat. Yang tadinya saya pengen kenalan dengan mereka, tapi rupanya lebih enak kalau kita kenalan itu bukan dalam tanda kutip saya suka cara permainan, tapi kita berteman itu karena saling butuh. Bisa dibeli orang tempatku lahir di Palu.
Jadi tantangan paling susah itu bagaimana tempatnya saya lahir, tempatnya saya besar itu bisa menghargai hasil karyanya saya. Sejauh ini mungkin bisa dihitung dengan jari, bahkan belum nyampe 5 mungkin beberapa pelanggan di Palu yang beli, dan itu pun teman lama. Untuk orang-orang yang tidak kenal sepertinya mungkin susah untuk jualan Palu. Gengsinya terlalu keras. Ilmu YouTube-nya terlalu tinggi. Produk khusus pedal kita baru produksi 3 ya, 4, cuma 1 sudah tidak diproduksi, jadi totalnya 3. Itu ada drive yang basic ke amplifier, terus ada drive dan distorsi itu basic ke British sound ya, dan ada fuzz. Terus kemarin juga kalau nggak salah tahun kemarin kita buat ampli basicnya JCM 800 yang bagi orang itu harganya selangit, tapi kita jual di sini dengan setengah harga. Tapi kesusahannya itu adalah branding, karena bagi beberapa orang masih salah kaprah terhadap produk lokal saat ini. Bagi yang sudah mengerti dan bagi yang profesional di bidangnya, sebenarnya mereka menganggap lokal dan interlokal itu sudah sama. Jadi ini sudah bukan zamannya 2010 ke bawah, dimana impor itu susah, bahan itu susah. Sekarang kita sebagai pribadi pun bisa impor langsung, cukup buat akun, contohnya aja PayPal, kita bisa import bahan dari US, semuanya terbuka. Tinggal bagaimana prinsipnya kita untuk berdagang dan buat orang itu pede pakai bahannya kita, pakai produknya kita. Dan itu syukurnya di Jabodetabek bahkan di luar negeri pun sudah diterima. Tapi ya itu sayangnya di tempat saya masih susah, entah kemahalan atau gimana. Tapi saya pernah mencoba jual yang murah di bawah 500.000, dikata-katain pedal murahan. Sekarang di atas 1 juta kemahalan, mungkin ya belum punya duit. Sudah bisa dibilang setara karena ada beberapa brand yang sudah ikut pameran di NEM. Itu NEM itu salah satu pameran show pedal terbesar di dunia. Itu kalau dari Indonesia itu ada yang mewakili JFI System, itu khusus pedal digital. Dan sekarang juga analogi lagi proses untuk beranjak ke sana. Jadi kita coba bagaimana, kemarin kan kita buat semuanya pure analog, sekarang kita coba buat pedal digital, karena kebetulan saya orangnya bukan yang terlalu beridealis. Jadi idealisku itu hidup cari uang makan, tidak pinjam uang. Jadi selain analogi saya juga pegang brand Checkpoint. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu Checkpoint itu apa. Checkpoint itu khusus divisi service. Semua brand apapun itu kita coba untuk kerjakan, dan di situ pun juga kita custom. Jadi ada beberapa brand lokal di Jogja yang mungkin teman-teman tidak tahu dan saya tidak perlu sebutkan ya. Mereka itu jualan tapi produksinya di sini. Jadi produksinya itu dianalogi, cuma seakan-akan kayak perusahaan balik nama. Jadi saya buatin, mereka yang jual. Dan itu kayaknya rahasia bisnis, tapi mungkin beberapa teman-teman dekat sudah tahu. Kembali lagi, kenapa saya buat Checkpoint? 1, saya dulu untuk bangun analogi itu kekurangan dana untuk riset. Bagaimana cara mengakalinya adalah saya buka divisi service. Jadi misalnya saya mau cloning Marshall JCM 900. Kalau saya tidak buka service, otomatis saya keluarkan uang untuk bikin JCM 900 atau beli. Tapi ketika saya service, ya amplinya orang jadi bahan praktek. Selama dia masuk di sini di service, saya coba ambil semua datanya dan saya kalkulasi bahannya. Kalau masih masuk harga jual dan konsepnya masih masuk di analogi, pasti akan saya produksi. Itu cuma masalah waktu saja. Paling murah 1.4, tapi yang 1.4 sudah discontinue. Sekarang kita jual produk paling murah 1.600.000 sampai 1.800.000. Itu untuk pedal, dan untuk ampli sendiri tuh di kisaran 7,2 juta, itu full tube 35 watt JCM 800.
ini obrolan yang sering saya bicarakan sama teman-teman yang dari Palu juga, yang sudah stay di Jogja ataupun di luar Jogja, yang kebetulan kita ketemu di luar Palu. Sebenarnya satu, di Palu tuh bagi karyanya tuh sudah lumayan bagus. Dan kenapa saya bilang bagus, beberapa karya di sana coba saya dengarkan ke teman-teman di sini dan semuanya responnya bagus. Tapi kalau menurut saya pribadi adalah pola pikir anak-anak di sana itu masih terlalu bersaing. Jadi untuk maju itu kan kita sadar lah kalau Palu itu masyarakatnya masih sedikit, dan kiblatnya musik itu semuanya di Jogja. Bukan di Jogja, maksudnya di Pulau Jawa, Jabodetabek, entah itu Jakarta, Bandung, Jogja, Solo, dan lain-lain. Karena kenapa saya bilang kiblatnya di Jabodetabek? Semua event, semua gigs yang besar itu di Jawa. Nah, saya beberapa kali coba telepon sama teman-teman di Palu. Saya ngasih tahu bahwa prinsip main band itu sebenarnya bukan untuk kamu jagoan-jagoan di Palu. Kamu mau jago-jagoan di Palu itu sudah banyak. Coba kamu pikir satu step lagi bahwa band itu perlu gigs. Band itu, tugasnya band bagi mungkin selama ini anak-anak di Palu adalah bagaimana bikin karya, dan karya yang didengar oleh teman-teman, entah teman-temannya di mana lah, dalam konteks band ya, jadi lagunya didengar. Tapi mereka lupa bahwa bagaimana buat band yang masanya tuh banyak, khususnya di Jawa. Karena begini, kamu sejago apapun band di Palu, event itu di Jawa. Oke, anggaplah band A besar di Palu, rumornya sampai di Jawa terkenal. Tapi kalau saya sebagai orang vendor, orang IO, pasti akan saya tanya, kalau saya bisa bayar band itu, berapa penonton yang habiskan tiket di Jogja? Anggaplah acaranya di Jogja, saya undang band A yang paling terkenal di Palu. Tapi pertanyaannya saya, band A itu berapa bisa saya habis tiket di sini? Karena tidak mungkin penonton dari Palu tuh rela untuk beli tiket pesawat, pulang balik, tempat penginapan hanya untuk nonton bandmu. Jadi sebenarnya caranya itu, karena sekarang internet juga sudah terbuka, cobalah bergaul keluar. Tidak perlu kamu harus stay di sini, tapi bergaul sama band itu saya rasa kalau sesama seniman itu saling support. Asal attitude-mu baik, karyamu bagus, mesti orang sendiri yang akan cari. Jadi sebenarnya simpelnya seperti itu. Jadi tidak perlu kamu mengeluh, alat di Palu begini, alat di Palu begitu. Sebenarnya juga kalau saya pribadi dengar curhat-curhatnya mereka, kadang-kadang anak bandnya juga terlalu pantoa. Terlalu banyak tahu. Wajar vendor itu tidak membebaskan alatnya, karena untuk sebuah alat FOH atau mixer atau apapun itu, monitor di panggung itu harganya tidak murah. Dan untuk orang Palu bisa membeli itu perlu keringat untuk beli itu. Makanya mereka sangat menghargai itu. Dan kenapa mereka tidak membebaskan anak-anak band di Palu untuk pegang mixer, pegang monitor, dan lain-lain, itu sebenarnya yaitu masalah harga. Karena sebagai anak band di Palu juga saya lihat terlalu banyak teori tapi lupa praktek. Ada baiknya coba kamu mengalah lah, kalau orang Jawa bilang, cobalah kamu legowo. Belajarlah sama yang pro, belajarlah sama yang punya alat. Itulah, kamu bisa berhasil berteman dengan vendor di Palu, itu sebuah prestasi. Sebelum kamu lanjut berteman dengan semua seniman yang ada di Jabodetabek. Bagaimana kamu mau berteman dengan seniman di sini kalau orang di kotamu sendiri aja susah kamu hargai? Kalau boleh kamu orang tahu, sebelum saya punya ruangan sendiri, walaupun hanya seperti ini, dulu saya tuh kerja di meja 40.000 lesehan. Tapi saya kerja keras, tujuanku jelas. Jadi saya tidak berharap untuk harus alat yang proper dulu baru mau produksi. Jadi bukan seperti itu. Jadi kurangi gengsimu, mending kamu tahu tujuanmu. Karena begini, contohnya saja ya, kenapa mungkin pedal lokal itu susah diterima di Palu? Bagi mereka itu, beli produk lokal itu jelek, mending beli produk yang mahal. Sebenarnya itu sah-sah saja. Tapi kalau saya boleh kasih masukan bahwa sadarlah akan kualitas bandmu, sadarlah akan kualitas orang sekitarmu. Kalau kamu belum menyanggupi untuk beli alat yang proper, ya beli alat yang memadai aja dulu. Maksudnya yang biasa, yang penting tujuanmu tercapai. Karena mungkin mereka kalau saya kasih tau begitu pasti jawabannya, mending kita beli produk Boss US, itu invest. Sekarang
Invest itu sudah jelas, kamu tanam 1 juta, bagaimana untungmu di atas 1 juta. Kayak tadi kita bicara kan, maksudnya anggaplah suatu artis yang akunnya centang biru, siapalah dia, anggaplah Ariel Noah. Dia beli gitar apa sajalah, merek gitar harganya 2 juta. Ditanda tangan sama Ariel Noah jam 12, jam 2 itu dilelang bisa sampai 2,5 juta. Tapi sekarang sadar porsimu, kamu beli gitar di Palu, chord 2 juta, terus kamu tanda tangan, kamu jual berapa? Turun harganya. Dianggap tanda tanganmu tuh lecet. Jadi ibaratnya kalau kamu masih di pangkat seperti itu, belum tarafmu untuk investasi. Mending kamu berkarya. Padahal sadar tidak sadar sering kita jumpai ya, maksudnya channel atau acara yang kayak ini ya. Maksudnya dalam konteks wawancara, entah itu musisi yang sudah sukses ataupun bagaimana. Kalau kita dengarkan rata-rata hampir 90% musisi yang sukses itu dulunya susah. Tidak ada, jarang musisi yang sukses itu dulunya sudah pakai PRS 50 juta, jarang. Adanya dulu mungkin pakai Ibanez. Kayak salah satu gitaris Jogja mungkin kalau tidak salah dulu pakai gitarnya SP itu Made in Bantul, itu Pejantan Tangguh. Mungkin kalian tahu lah bandnya siapa. Sekarang terbukti dia jadi endorse-nya Fender. Nah kalian di Palu belum jadi apa-apa sudah gengsimu mau beli Fender, gengsimu beli PRS, gengsimu beli Fractal. Padahal itu yang bikin kamu bosan. Mending uang beli PRS kamu pakai rekaman, kamu pakai cari teman, itu kan lumayan. Ketika teman kamu sudah dapat, otomatis value atau harga dirimu juga naik. Investasi gear sekarang bagi saya itu penting tidak penting. Jadi tidak seperti dulu tuh bos pun itu kalau nggak salah jadi investasi. Sekarang hanya bisa dihitung ke beberapa gear yang bisa jadi investasi. Jadi investasi apa enggaknya tuh kembali dulu ke tujuan awalmu. Kamu tuh mau jadi kolektor atau jadi anak band. Kalau kamu jadi anak band, cari gear yang proper untuk keperluan bandmu, bukan cari gear yang bisa untuk bandmu tapi bisa jadi bahan menabung. Itu susah, tidak mungkin. Ibaratnya kalaupun oke kamu beli Clone Centaur, sanggup tidak uang mau beli Clone Centaur yang harganya 40 bahkan 40 juta ke atas? Sanggup tidak? Ya karena kan jatuh kepada pilihanmu. Kamu anak band, butuh efek apa, butuh pedal apa, butuh ampli bagaimana. Akhirnya coba kamu riset, egomu dibuang dulu, belilah yang pantasnya dompetmu. Asal kamu bisa jalan rekaman. Justru kalau kamu terlalu banyak di gengsi, terlalu banyak nonton YouTube, tidak gerak kau. Di sini sudah berapa band yang meninggal, ada lagi meninggal, ada lagi, kamu begitu terus. Jadi sebenarnya begini, saya kan juga bukan anak band ya, tapi logikanya beginilah. Kamu sering nonton konser, kamu jamin tidak semua penonton itu tahu sound? Tidak kan? Ibaratnya Ceylon Seven lah, kamu tahu soundnya Eros itu seperti apa, tapi kalau bisa dibilang jujur-jujurnya, penontonnya itu mayoritas cewek. Asal ada duta, laris tiket. Nah, untuk masalah plugin dan tidak plugin, memang saran itu kan paling bagus recording itu bagaimana alatnya proper, data mentahnya bagus. Kalau menurut saya pribadi begini, kalau datamu terlalu banyak diedit, kenapa jadi jelek? Gini, karya yang direkam itu akan dibawa live. Nah kan lucu kalau kamu yang punya karya, rekamanmu bagus, pas live mau hancur karena terlalu banyak diedit. Jadi simpelnya begini lah, kamu paksa studio untuk recording, kamu minta sound distorsi yang rapat, tapi kamu tidak punya efek. Oke, rekaman bagus bandmu, tapi ketika live bisa tidak kamu tanggung jawabkan sound distorsi yang tadi? Pakai apa kalau kamu tidak punya pedal? Ya tidak mungkin colok gitar langsung ke ampli langsung jadi. Jadi sebenarnya apapun tekniknya kamu rekaman, yang jelas kamu puas dan berikutnya kamu bisa tanggung jawab sound direkam saat live itu sebisa mungkin 11-12 lah. Jangan tiba-tiba didengar di platform digital entah YouTube dan lain-lain, ini bandnya keren, tapi pas diundang nonton live pick saja pinjam, senar putus, ya kan kampret. Jadi sebenarnya tidak masalah kamu mau plugin dan gimana pun, cuma sebisa mungkin kamu berpikir bahwa karya itu akan dibawa di depan penonton. Selama kamu bisa mempertanggungjawabkan itu, ya sah-sah saja. Terlalu tinggi gengsinya.
terlalu tinggi rasa bersaingnya, bahwa sebenarnya mungkin anak band sendiri di sana sadar bahwa kita ini masih kekurangan masa. Nah, sudah jelas kamu kekurangan masa, kamu baru bikin band 1 minggu, tiba-tiba kamu bikin akun Instagram fanbase familymu lah, kampret. Kamu masa baru 100, bandmu 50 sudah baku rebut masa. Ibaratnya ya udahlah, mending tujuannya kamu tuh rekaman, bagaimana bikin event di Palu tuh jadi bergengsi lagi. Setidaknya pacar mau kau ajak nonton gigs di Palu, mau. Sekarang kan ibaratnya ayo sayang kita nonton gigs, wah acara apa tuh, tidak jelas. Nah kalau masih begitu kan pacarmu saya tidak hargai, apalagi orang luar. Jadi ibaratnya bagaimana gigs di sana itu konsepnya dibuat nyaman, dibuat berkelas, dibuat bergengsi. Contohnya kayak coffee shop lah, banyak coffee shop itu yang mungkin kopinya tidak enak dan mungkin juga pelanggannya tidak mengerti kopi, tapi kenapa rame? Karena suasananya nyaman dan coffee shopnya bergengsi. Jadi kalau kita bawa pacarnya kita malam minggu ke sana, ibaratnya kau sudah berkelas lah. Oh, saya dibawa jalan ke coffee shop ini. Nah sekarang coba itu diaplikasikan di gigs atau di event yang ada di Palu. Bagaimana ketika kamu ajak temanmu, pacarmu untuk nonton gigs, itu dia dengan semangat mau. Dulu kan itu sempat kalau tidak salah kan awal-awal saya SMA Talk masih ada di Gold-nya itu kan, itu lumayan berkelas sih, walaupun emang secara kualitas sound kalau saya sadari saat ini emang dulu ya bisa dibilang hancur lah, tapi kan itu lumayan berkelas, itu punya sisi daya tarik. Sekarang kan tidak begitu kondisi di sana. Bukan alasan bahwa yang seniormu hijrah, tidak, mereka pun hijrah tuh kamu masih ajak ngobrol tuh masih mau. Yang hijrah pun kamu datangi dia untuk cari tahu caranya dia buat acara, pasti mau berbagi. Cuma yang susahnya adalah konsepnya bagaimana sekarang untuk buat gigs atau event di Palu tuh berkelas. Bukan asal buat. Kalau asal buat saja mah percuma, kamu cuma bikin habis tenaga. Tidak ingin. Karena gini, sejauh ini saya anggapnya apa yang saya buat itu sudah ke ranah bisnis. Dan bukan sombong, maksudnya beberapa teman juga atau followersnya saya sendiri di Analogi dan di Cikepoin itu mohon maaf itu sudah orang-orang besar. Jadi bagaimana saya menghargai mereka, tapi secara tidak langsung sebenarnya setiap hari pun saya support sama anak-anak di tempat saya di Palu. Tapi masalahnya mereka yang terlalu tidak percaya, bahwa maksudnya kalau saya telepon, kalau saya apa tuh bilangnya Aldo jualan. Padahal kan bukan seperti itu, kamu beli tidak beli itu tidak masalah. Cuma maksudnya saya cuma mau sharing, maksudnya kondisi di Jogja itu seperti ini, siapa tahu bisa kalian tiru. Tapi kalau kalian tidak mau tiru ya sudah. Dan kalau ditanya tuh kamu main band hobi atau tidak, ya jujur saja jangan gengsi karena band tidak naik kamu bilang hobi. Kalau kamu bilang hobi dan kamu kerjamu pejabat itu masuk akal. Tapi kalau kamu pengangguran terus kamu bilang hobi, itu kayaknya manusia semuanya butuh makan leh. Lebih legowo lah, maksudnya lebih menerima kapasitasnya mereka seberapa, kapasitas alatnya seberapa, ya coba dimaksimalkan dulu. Dan sesama anak band itu kalau bisa lebih kompak, terus bergaul dengan alat yang punya vendor. Jangan karena kamu kecewa kamu musuh. Di sini pun banyak yang kecewa dengan vendor, tapi mereka tuh punya pikiran tuh lurus bahwa band dengan vendor tuh punya hubungan erat. Jadi bukan berarti vendor di Palu tidak kasih kamu channel, tidak kasih kamu todong terus kamu musuh. Harusnya kan kamu tanya kenapa alasannya vendor itu tidak kasih kamu untuk todong, untuk tidak kasih kamu untuk miking. Itu kan mesti ada alasannya. Kalau kamu sudah tahu alasannya dan kamu bisa menerima, mungkin suatu hari pasti lebih baik. Tapi kan situasi sekarang vendor tertentu tidak kasih kamu todong, kamu langsung main babi buta, kamu cerita kamu kampret alatnya itu tidak usah dipakai. Ya bukan seperti itu. Kamu pun juga main di event di Jabodetabek, kalau kamu juga belum dikenal, ya pasti kamu tidak dikasih pegang FOH. Yang perlu saya sampaikan itu sebenarnya garis bawahnya tuh, uangmu tuh pakailah seperlunya tujuanmu. Terus karena kalian di sana masih sedikit, ya berteman lah. Ibaratnya kalian berebut masa itu juga di Palu tuh belum ada uangnya.
justru kalian karena merebut masa itu malah bikin macet bandmu. Jadi ya band A punya masa, diperkenalkan lah masanya ke band B. Kalau semuanya sudah seperti itu, otomatis kan nanti masanya sendiri yang memilih terhadap kualitas karyanya. Jadi kalau sekarang kan kondisinya di sana kan paipulu semua, takut tersaingi, padahal kau tuh siapa mau disaingi, belum jadi apa-apa juga, sudah kelihatan attitude-mu, sudah kelihatan mentalmu. Jadi ibaratnya ya saling support dulu, karena kamu juga masih sedikit, beda dengan Jabodetabek dimana tiap tahun, khususnya Jogja lah, contohnya Jogja, tiap tahun itu perputaran kepala itu banyak, anak kuliah yang lulus pulang, anak kuliah yang datang masuk, dan mereka tuh pasti perlu lagu, perlu hiburan, makanya band di sini memperebutkan itu. Tapi bukan berarti memperebutkan itu mereka musuhan, tidak, di sini saling support, karena emang tujuannya main band sudahlah, tidak usah terlalu idealis, kau mau dibayar. Tidak ada orang mau main band sampai jajan gear, tanda kutipnya kau hobi. Kalau kau kerja di menteri mungkinnya kau anaknya Erick Thohir, saya percaya kau bilang kau hobi. Tapi kalau kau bukan anaknya siapa-siapa, nganggur, terus kau bilang main band hobi, mohon maaf, saya tidak percaya. Itu cuma alasanmu saya biar ibaratnya orang tidak bisa kasih kata-kata lagi sama kau, karena ibaratnya kamu sudah tutup, kamu sudah cut obrolanmu dengan saya main band hobi, padahal ibaratnya teman lawan bicaramu mungkin mau bantu kau. Saya sendiri aja pengalaman pulang ke Palu, tetap, maksudnya saya juga bukan mau menggurui kalau pulang. Apa yang saya tahu, kalau teman-teman tanya pasti saya kasih tahu, tapi ya tetap di Palu tuh senioritasnya tinggi. Saya pulang tetap saya anak bawang, jadi ibaratnya sudah, karena saya anak bawang ya tidak mungkin saya buatkan signatur sama senior. Mending saya buatkan signatur akun centang biru yang di Jogja daripada urus kamu orang. Tapi sebenarnya saya tidak benci sama anak band di Palu, sama apapun di sana, cuma cobalah, maksudnya sadar lah, berteman itu lebih bagus untuk sama-sama bisa berkarya. Ibaratnya kan dari 5 band saling tolong, mungkin satunya bisa ke Jawa sukses, pasti dia akan tolong teman yang 4 band tadi. Cuma sekarang untuk ke tahap itu kan susah, karena kalian berlima saja musuh-musuhan. Semua akun band di sana tuh kayaknya punya fanbase. Padahal di Jawa pun band-band yang punya fanbase itu malah masanya sendiri yang buat. Band di sini tidak niat buat seperti itu. Jadi ibaratnya kalau menurut saya masih salah kaprah. Mereka terlalu banyak baca, terlalu banyak nonton, tapi lupa praktek. Tergantung jenisnya, tergantung jenis dan tergantung bahan. Apakah mereka mau pakai bahan yang kualitas premium atau kualitas standar. Tapi sejauh ini range harganya itu paling murah 1 juta. Itu untuk efek-efek tertentu, dan semakin sulit, semakin ribet, itu otomatis harganya akan makin mahal. Karena saya juga bukan asal buat, jadi saya buat pasti saya akan kabari yang buat untuk coba dan revisi. Jadi buat pedal mahal itu sebenarnya bukan kalian nilai harganya. Satu lah, itu di situ ada jasa. Di situ tuh orang berpikir, dan jasa itu ya tidak ada harganya. Jadi saya buat pedal, kalau mereka bilang mahal, ya itu urusanmu, karena saya merasa saya berpikir dan berbuat ya pantasnya dibayar segitu. Kalau kamu tidak merasa pantas untuk bayar seperti itu, ya berarti kita belum jodoh. Cara merawat pedal, jadi begini, teman-teman di Palu atau teman-teman vendor ya, maksudnya janganlah terlalu pelit sama anak band untuk vendor, dan vendor dan anak band pun janganlah terlalu pantoa kamu sama alatnya vendor. Jadi saling jaga lah, tapi sejatinya bahwa alat musik itu alat elektronik. Kamu mau jaga seperti apapun pasti akan ada umurnya. Nah, mending kamu pergunakan aja sebaik-baik mungkin, digunakan secara benar, itu semoga awet lah. Tapi kalau kamu berharap tiap hari habis gigs kamu lap, kamu simpan, sudahlah, itu alat elektronik. Logikanya kamu beli lampu Philips 5 watt, kamu pasang di kamar yang sama-sama menyala, matinya tidak barengan. Jadi kamu beli senar ukuran 10 di gitar yang sama, putusnya juga tidak sama-sama. Jadi tidak usah berharap bahwa alatmu itu tidak akan rusak.
Untuk alat-alat sekelas di Palu pun juga sudah beberapa kali saya riset, ibaratnya ya sudahlah kamu kirim ke Jogja, semua teknisi di Jogja itu atau di Jabodetabek, di Jakarta, di Depok itu bisa benarkan, karena mohon maaf alat di sini tuh lebih canggih. Jadi alat yang kamu punya di Palu sudahlah, daripada jadi dosa mending dipergunakan lah, berbagilah. Masalah rusak ya tanggung ongkir kargo lah. Mesti anak-anak di sini pasti bisa. 90% alat yang beredar di Palu tuh bisa dikasih betul, asal niat untuk diservis.